senam Kegel dimanapun dan kapanpun. Ya. Oh, nah terus tadi kan dokter bilang kan ada the foreplay, terus ada permainan inti, terus ada lagi afterplay. Itu maksudnya afterplay gimana? Ini fantasi seks lain gitu. Boleh nggak sih, kan suka ada tuh kayak misalnya apa? Sex toys bukan sih namanya? Iya. Itu kalau kayak konsumsi misalnya obat perapet buat cewek, terus obat-obat kuat buat cowok, Oke. atau misalnya ngoles-ngolesin obat kuat, kan ada dioles kan? Ya nggak Iya. sih, yang aku denger minyak-minyak itu loh. Oke, nah jadi gini ya. Dok, hajar jahanam apaan sih? Itu PR dari dokter Bobby tuh yang belum kejawab. Bisa lakukan senam Kegel dimanapun dan kapanpun. Bahkan pada saat duduk seperti ini, saya bisa lakukan senam Kegel. Oh iya, Iya. tanpa ketahuan orang Iya. gitu ya. Karena gampang, karena gerakannya seperti menahan pipis. Oh, nah itu berapa menit dok? Nah, paling nggak 1 menit. 1 menit paling Iya, nggak? paling nggak. Oh, Atau bisa juga 30 detik. 30 detik. Tadi kayak ditahan Tahan. 2 berapa? Jadi tahan 2 menit, 2 sampai 3 2 detik. Oh, 2 sampai 3 Iya. detik. Jadi, Oke. tahan 1, 2, 3 lepas. Tahan 1, 2, 3 lepas. Tahan 1, 2, 3 lepas. Nanti praktekin dok. Kadang kita praktekin ya. Jadi kita akan merasakan sensasi seperti kita menahan pipis. Jadi kita merasakan anus kita tuh berkontraksi. Oh gitu ya. Gitu. Oh, nah dok, terus itu tuh bisa dilakuin siapa aja kan? Misalnya kayak cewek juga ya? Bisa. Justru kalau perempuan ini penting bisa untuk membantu mempertahankan kekuatan otot vagina dan kekuatan otot dasar panggul. Oh gitu. Sebentar dok. Jadi apa perempuan? Ini Penting. penting juga buat perempuan ya? Iya, karena bisa membantu perempuan untuk mempertahankan kekuatan otot dasar panggul dan kekuatan otot vagina. Oh gitu. Iya. Coba praktekin dong. Coba ini bisa kelihatan ya sih aku berdiri di sini. Jadi berdiri, Gini. terus berdiri, terus lakukan seperti menahan pipis. Tahan. Oke, tahan. 1, 2, 3 lepas. Lepas. Tahan 1, 2, 3 lepas. Jadi itu rasanya seperti kita merasakan anus kita tuh kayak dikontraksiin. Kontraksi tuh kayak ngejepit gitu. Ngejepit, ya itu dia. Ah. Kayak ngejepit rasanya. 1, 2, 3 lepas. lepas. Iya kelihatan ya? Iya kan? Kelihatan, orang juga gak bakalan tahu lo lagi ngapain gitu kan Betul. istilahnya. Oh gitu, 1 menit ya dok ya? Berarti cewek maupun cowok 1 menit aja dalam Bisa. sehari 3 kali. Ya. Oh, nah terus dok tadi kan dokter bilang kan ada the foreplay, terus ada permainan inti. Permainan inti. Terus ada lagi afterplay. Itu maksudnya afterplay gimana? Nah, afterplay ini adalah jadi gini, kalau sudah selesai, sudah sama-sama puas ya, jangan main tinggal aja. Tentang udah puas. Iya. Karena gini, banyak perempuan yang merasakan setelah selesai itu, ketika selesai, terus yang laki-lakinya main pergi aja, perempuan tuh merasakan kayak apa ya, kayak habis dipakai gitu loh. Iya kayak gue cuma dipakai doang Iya gitu. kan? Iya iya. Nah, makanya Oh gitu ya. Jadi kayak maksudnya jadi kayak logikanya tuh kayak abis ini tuh harus ada yang kayak apa ya? Jangan kayak abis make barang Iya, selesai betul. digunakan Jadi- terus langsung pergi gitu kan? contohnya nih kan, misalnya udah selesai, tisu, nah itu jangan. Jangan ya. Jadi jangan panik. Jangan. Itu kayak bubar Jangan- semua ya jangan jadi cari tisu, romantis. Jangan ya. Terus jadi harusnya gimana? Jadi Dok, setelah ajarin? setelah orgasme ya, setelah sama-sama mendapatkan kepuasan, tetap lakukan pelukan tadi. Oh. Cium, pelukan, kemudian dulu. berikan kalimat memuji yang makasih ya, malam ini luar biasa banget. Kamu Oh, hebat gitu. banget. Gitu. Makasih aku puas banget. Nah, itu dia. Jadi afterplay ini akan bisa semakin meningkatkan keintiman atau relasi
antar pasangan, antar dua orang tadi. Gitu. Nah dok, misalnya nih buat orang yang gampang, yang punya fantasi seks lain gitu, boleh nggak sih, kan suka ada tuh kayak misalnya apa, sex toys bukan sih namanya? Iya, sex toys. Itu buat yang masturbasi atau buat main? Oke. Bisa semua ya? Bisa. Jadi sex toys ya, jadi misalnya kayak dildo ya. Itu memang salah satu alat untuk masturbasi ya. Tapi juga bisa sebagai alat untuk membantu perempuan mencapai orgasme. Gitu. Jadi ada sebagian perempuan mungkin memang setelah dilakukan foreplay yang optimal, kemudian setelah dikoreksi posisi bercintanya, posisi hubungan seksualnya, tapi tetap sulit mencapai orgasme, maka dapat dibantu dengan vibrator. Jadi untuk mempermudah perempuan mencapai orgasme. Itu bahaya nggak sih dok tapi? Tidak, asalkan alatnya bersih, ya, digunakan sendiri, tidak digunakan bersama, ya, itu aman. Tapi itu yang dijual-jual bebas itu aman, nggak apa-apa? Beli sembarangan aja nggak apa-apa atau harus gimana nih? Sebaiknya sih beli di toko yang beli lisensi ya. Oh, yang ada lisensinya. Dan pastikan barangnya baru, ya. Dan ada ya toko yang berlisensi. kan nggak, dokter yang ada sih. Oh gitu. Kalau di luar negeri banyak tuh. Oh ya, terus ya. Kemudian pastikan bersih barangnya, ya, dicuci dulu sebelum dipakai, ya, dan jangan dipakai bersamaan. Misalnya gini, mungkin ada sebagian perempuan, ya, mungkin dia berbagi vibrator dengan temannya, itu nggak boleh. Oh gitu ya. Itu adalah alat pribadi, sama halnya seperti alat cukur lah. Apalagi itu kan ke bagian intim masuk kan? Iya, betul. Ya kan dimasukin itu kan bahaya banget ya. Nah terus dok, kalau kayak konsumsi misalnya obat perapat buat cewek, terus obat-obat kuat buat cowok, atau misalnya ngoles-ngolesin obat kuat, kan ada dioles kan? Ya nggak sih, yang aku denger minyak-minyak itu loh. Nah jadi gini ya. Dok, hajar jahanam apaan sih? Itu PR dari dokter Bobby tuh yang belum kejawab. Ya jahanam. Apa sih itu obat-obat apa obat kuat? Jadi gini, sebetulnya dalam istilah medis itu tidak dikenal istilah obat kuat ya. Ini hanyalah istilah awam. Karena di masyarakat awam banyak persepsi terkait obat kuat. Ada yang mengatakan obat kuat adalah obat yang bisa membangkitkan libido. Kemudian ada yang berpendapat obat kuat adalah obat untuk supaya lebih lama ejakulasinya. Nah, sebetulnya tidak ada istilah obat kuat dalam dunia medis. Nah, yang dikatakan obat kuat itu sebetulnya tergantung apa masalah disfungsi seksualnya. Kalau masalahnya pada libido, misalnya libidonya turun atau rendah, nah hal ini mungkin disebabkan bisa saja karena gangguan hormonal, ya. Kalau laki-laki hormon testosteronnya menurun, maka akan membuat gairah seksualnya menurun. Sama juga perempuan. Perempuan juga andai kata hormon testosteronnya mengalami penurunan, akan mengalami gangguan libido. Jadi gairah seksualnya akan menurun. Hormon itu ya? Ada, tapi sedikit jumlahnya. Nah, kemudian kalau masalah disfungsi seksualnya adalah di masalah ereksi, nah obatnya beda lagi. Apa tuh? Nah, kalau untuk disfungsi ereksi yang digunakan obat golongan PDE5 inhibitor. Contohnya apa? Mungkin kalau di masyarakat awam dikenal dengan nama pil biru. Itu untuk membuat ereksinya menjadi lebih keras, bukan untuk membangkitkan gairah, bukan. Karena tadi sekali lagi ya, ukuran gak penting. Yang penting adalah kekerasan ereksi. Oh gitu. Nah, terus kalau masalahnya di ejakulasi, nah ini lain lagi obatnya, gitu. Jadi masyarakat jangan mempersepsikan obat kuat adalah obat untuk semua masalah seksual. Enggak, ternyata. Enggak. Jadi masalah seksual ini banyak jenisnya dan penyebabnya beragam. Jadi akan berbeda pengobatannya. Jadi benar-benar harus dikonsultasikan sama dokter. Setuju, ya untuk ngatasinnya ya, nggak asal sembarangan supaya tahan lama supaya kuat minum gitu kan, nggak bisa ya. Mungkin masalahnya sebetulnya dia kurang bergairah ya, tapi dia mengkonsumsi pil biru, emang efek. Oh gitu. Kalau dia gairahnya rendah, berkurang, bagaimana dia bisa ereksi atau bagaimana dia bisa mencapai ereksi yang optimal? Kalau belum terlalu bergairah. Betul. Gitu ya. Nah, terus kalau yang tadi apa obat apa tuh perapat yang buat cewek? Itu gimana? Ya, sebetulnya ini kayak semacam jamu ya. Iya, itu bener nggak sih?
Kalau misalnya jamu itu berisi herbal murni ya. Nah, herbal ini kan dia akan meningkatkan imunitas tubuh ya, akan membuat tubuh kita stamina-nya lebih baik. Nah, dengan stamina yang baik tentunya akan membuat fungsi tubuh kita termasuk fungsi seksual juga akan baik. Tapi bukan berarti obat tadi memiliki efek langsung ke fungsi seksual. Tidak. Tapi efeknya ke seluruh tubuh. Kalau imunitas tubuhnya baik ya, stamina-nya baik, tentu akan membuat fungsi seksual juga akan baik. Jadi terus kalau ada nggak sih dok, misalnya tips dari dokter nih, daripada beli-beli kan kita nggak tahu nih ada kimianya atau apa, misalnya kayak ngeramu sendiri kayak ibu-ibu zaman dulu gitu loh. Aku tuh sering pernah denger kan kakak ipar aku tuh jadi kayak pernah juga dikasih kakak iparnya temenku, maksudnya dia kan habis ngelahirin terus kayak dikasih minuman ramuan kayak sirih gitu-gitu atau apa, dokter ada nggak bisa kayak tanaman apa yang bisa direbus bersamaan tuh diminum berapa kali sekali gitu, ada nggak sih? Iya, sebetulnya kalau dia herbal murni tanpa ada campuran zat obat ya, itu nggak masalah, asalkan mungkin karena gini, tapi ada juga sebagian herbal yang membuat lambung itu teriritasi. Jadi untuk mereka yang punya masalah lambung mungkin mesti hati-hati sebelum mengkonsumsi herbal tertentu. Gitu. Karena ada yang merangsang asam lambung. Tapi itu yang boleh diminum tuh apa? Kayak sirih? Boleh, kemudian kunyit, jahe itu boleh konsumsi. Juga sekalian buat jaga imun tubuh. Betul, kan? Tapi itu sehari bisa berapa kali dok? Sekali. Tapi boleh ya sehari sekali. Ya, tapi jangka waktu panjang. Boleh juga, tapi tetap mesti dikombinasikan dengan rutin olahraga, tidur cukup, dia jaga pola makan yang baik. Bakalan nggak ngefek juga kalau kalau jaga hanya itu ya. Sambil jaga apa tadi, komunikasi. Setuju. Kan libido tuh tergantung siapa pasangannya. Iya. Sih dok.